Kita klik classification, lalu kita klik interactive supervised classification. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang menyempatkan hadir dan mampir di channel YouTube ControlNet. Pada video sebelumnya, kita sudah membuat akun, cara mendownload citra satelit, kemudian kita juga sudah membuat cara mendownload citra satelit, dan pada tahapan ini kita akan membagikan cara untuk melakukan pengolahan data citra satelit. Tentunya di sini kita akan menggunakan dua metode, yaitu metode supervised dan metode unsupervised. Baik, di sini kita sudah berada di jendela ArcMap. Sekarang kita add data, lalu kita panggil hasil dari citra satelit yang sudah kita download ya. Lalu kita tandain yang B1 sampai B8. Hanya saja yang B10 dan B11 tidak kita tandai. Lalu kita pilih add. Baik, tampilannya itu seperti ini. Inilah tampilan citra yang sudah kita download ya. Kemudian kita melakukan composite band. Composite band itu berada di raster processing. Oke, kita klik saja composite bandnya. Kemudian di sini semua yang kita add tadi kita letakkan di input raster. Kita drag di sini. Kita tunggu. Kemudian yang bagian B8 kita hapus, karena pada composite band ini kita hanya perlu band 1 sampai band 7. Untuk penyimpanan tidak perlu kita simpan. Kemudian di sini kita langsung klik OK. Inilah hasil kita melakukan composite band dari band 1 sampai band 7. Oke. Kemudian setelah ini kita coba lihat ke atas ya. Kita lakukan minimize collapse all layer. Oke. Lalu kita hilangkan centangnya agar laptop kita itu tidak berat. Setelah selesai tahapan ini, kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu di sini kita akan mencoba melihat sistem koordinatnya. Oke. Di sini kita bisa melihat ya, kalau cell size-nya itu adalah 30 kali 30. Kemudian kita ke bawah. Nah, di sini kita bisa melihat untuk sistem koordinatnya itu masih 47N. Oke. Jadi pada tahapan ini kita akan melakukan perubahan sistem koordinat dari 47N menuju ke 47S. Nah, caranya itu melalui projection dan transformation. Oke, di sini kita langsung klik saja, cari yang project raster. Kemudian muncul seperti ini. Lalu yang ini kita drag di input raster. Kemudian pada output coordinate system kita pilih yang project coordinate system. Kemudian kita klik UTM. Selanjutnya kita klik WGS 1984. Lalu di sini kita pilih yang 47S. Jadi ini tergantung dari daerah masing-masing ya teman-teman. Jika daerah teman-teman itu berada di 50
S, maka klik yang 50S. Jika daerah teman-teman berada di 51, maka klik yang 51. Baik, di sini coba kita cek lagi ya, apakah sudah berubah hasilnya itu. Baik, sistem koordinatnya sudah berubah ya, menjadi 47S. Oke, kemudian di sini kita melakukan add data. Add data untuk Area of Interest (AOI). Pada AOI ini saya itu memakai Kota Padang. Oke, di sini kita hollow saja ya, agar lebih tampak bagaimana tutupannya itu. Di sini kita akan melakukan perubahan band ya, agar nampak bagaimana tutupan lahannya. Jadi ada 4-3-2 rumusnya. Nah, inilah dia hasilnya ya. Setelah kita lakukan perubahan pada band, yaitu 4-3-2. Jadi seperti ini tutupan lahan ataupun keadaan kondisi di Kota Padang pada tahun 2020. Nah, di sini kita akan melakukan analisis tutupan lahan pada Kota Padang. Tapi di sini kita hanya fokus untuk menunjukkan cara melakukan analisis tersebut. Nanti sisanya teman-teman dapat melakukan pengembangan secara mandiri. Oke, di sini kita akan melakukan klip. Jadi klip ini nantinya bertujuan untuk memotong area citra satelit yang sudah kita download, kita potong sesuai dengan daerah yang kita inginkan. Oke, jangan lupa centang bagian news input featuresnya. Inilah hasil kita melakukan klip ya. Jadi dalam pemotongan citra kita dapat menggunakan klip ataupun extract by mask yang ada di Art Toolbox. Di sini kita akan mengubah bands-nya ya. Kita ubah menjadi 4-3-2, yaitu composite band yang sesuai dengan warna natural di lapangan. Jadi seperti ini ya teman-teman tampilannya. Setelah selesai tahap pemotongan, selanjutnya kita akan melakukan tahap penajaman citra menggunakan Krit Pan Sharpen. Oke. Di sini kita klik pada input rasternya, kita klik yang 203 ya. Kemudian di sini pangkromatiknya kita pakai B8. Ini kita biarkan saja. Lalu kita klik OK. Kita tunggu hasilnya. Hasil penajaman citra sudah kita lakukan ya. Checklist hijau itu menandakan proses sudah selesai dan berhasil. Di sini kita zoom. Oke, ini yang sebelum dilakukan penajaman. Dan ini yang sudah kita lakukan penajaman citra. Jadi cukup jelas perbedaannya ya teman-teman ya. Kemudian di sini kita lakukan save. Perlu kita ingat bersama bahwasanya dalam kita melakukan analisis dari sebuah peta tutupan lahan dari citra satelit, biasanya
membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga sebaiknya kita itu melakukan save setiap item-item yang sudah kita lakukan, agar nantinya ketika laptop nge-lag ataupun mati, data sudah kita buat dan tersimpan. Baik, di sini kita langsung kita perkecil saja ya. Kita perkecil. Untuk memunculkan tampilan seperti ini, kita dapat klik kanan di sini, kemudian kita pilih yang image, mana image ya? Image classification. Oke, kita pilih itu. Kita klik itu, maka akan muncul tampilan seperti ini. Atau kita pilih yang customize, kemudian kita pilih toolbar, lalu kita pilih yang image classification. Kita klik yang 204 sesuai dengan table of content. Kemudian di sini kita langsung klik saja yang unsupervisednya, ISO cluster unsupervised classification. Kita klik. Oke, tampilannya itu seperti ini ya. Kemudian di sini ada number of class. Pada number of class ini kita dapat menentukan sendiri seberapa banyak kelas yang ingin kita lakukan analisis. Yang perlu kita ingat bahwasanya semakin banyak kelas, maka akan semakin detail data yang akan ditampilkan. Namun pada ISO cluster unsupervised ini, maksimum kelas itu adalah 20. Jadi di sini kita buat saja kelasnya itu 7. Kita klik OK. Nah, inilah hasil kita melakukan unsupervised pada citra satelit di daerah Kota Padang. Baik, tahapan selanjutnya kita melakukan penamaan ya. Tentu kita bisa melihat yang warna oranye itu adalah awan. Kemudian itu adalah bayangan awan. Lalu kita geser. Di sini kita bisa melihat ya. Untuk yang warna gelap-gelap itu pemukiman ya. Yang paling membuat lama itu adalah ketika kita membuat penamaan dari warna-warna yang sudah kita lakukan klasifikasi unsupervised. Jadi di sini kita percepat saja, dan inilah hasil dari unsupervised. Jadi yang perlu teman-teman ketahui adalah cara melakukan unsupervised pada citra satelit. Kemudian setelah selesai seperti ini, tahapan selanjutnya adalah kita bisa mengkonversi. Jadi data raster itu hasil dari unsupervised kita dapat konversi menjadi poligon, yang kemudian bisa kita hitung luasannya, lalu bisa kita pakai untuk kegiatan ataupun untuk data-data keperluan lainnya. Di sini kita bisa melihat ya, seperti ini tampilannya. Jadi grid kode itu adalah tampilan sesuai dengan kelas yang kita buat. Contoh grid kode 1 merupakan di sini adalah bayangan awan dan tubuh air. Baik, kita close. Kemudian kita akan melakukan pengolahan datanya dengan metode supervised. Oke, tetap 204. Kemudian kita pilih tabel itu ya, Training Sample Manager. Kemudian di sini kita zoom, lalu kita melakukan sampel dengan membuat penandaan areal berupa poligon.
Jadi kita contohkan seperti ini ya. Ini sampel 1. Di sini kita fokus kepada pemukiman ya teman-teman ya. Di sini kita bisa melihat bersama bahwasanya untuk pemukiman itu cukup jelas bentuk kotak-kotaknya dan juga warnanya. Sebaiknya dalam pembuatan sampel itu semakin banyak sampel maka akan semakin akurat dalam pembuatan peta analisis tutupan lahannya. Oke, di sini kita buat lagi ya. Kemudian di sini kita akan melakukan merge. Kita blok terlebih dahulu lalu klik itu, maka akan otomatis menjadi satu. Di sini kita buat namanya menjadi pemukiman. Lalu warna, color itu bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Jadi di sini kita rubah menjadi oranye. Jadi seperti itulah teman-teman, kita membuat sampel untuk metode superviset. Jadi perbedaan superviset dengan unsupervised adalah unsupervised itu tanpa sampel, supervised itu menggunakan sampel. Baik, sekarang kita percepat saja. Oke, ini semua sudah saya lakukan sampel ya teman-teman ya. Jadi pembuatan sampel itu cukup lama juga, namun caranya itu sama. Jadi kita percepat. Kemudian di sini kita klik classification, lalu kita klik interactive supervised classification, maka akan otomatis muncul seperti ini. Oke, kita save. Kita bisa melihat ya. Untuk yang warna biru adalah tubuh air, kemudian pemukiman warna oranye, dan seterusnya. Jadi, jika kelasnya itu sedikit, maka ada beberapa areal itu yang memiliki kesamaan warna. Tapi jika teman-teman membuat kelasnya itu cukup banyak, maka tampilan dari bentuk tutupan lahan itu akan semakin detail dan banyak, sehingga membuat data-data kita menjadi semakin detail. Jadi pada video ini kita fokus untuk menampilkan cara pengolahan data citra menggunakan metode supervised dan unsupervised. Kemudian di sini kita langsung saja melakukan raster to polygon, yaitu kita konversi dari raster, yaitu hasil supervised, ke polygon. Kemudian di sini kita open attribute table ya. Di sini kita akan membuat tabel baru, di mana nantinya kita akan bisa menghitung luas dan juga kita akan bisa menambah keterangan. Sebab setelah kita melakukan konversi, maka grid kodenya itu masih berupa angka, belum berupa nama. Jadi di sini kita akan buat nama sesuai dengan kelas yang sudah kita buat.
Baik, videonya kita percepat saja. Oke, di sini kita open attributable ya, kita lihat hasilnya. Nah, seperti inilah teman-teman hasilnya itu. Kemudian di sini kita lakukan ekspor data. Jadi kita ekspor data ke tempat penyimpanan yang kita inginkan. Baik, ekspor data sudah kita lakukan. Inilah hasilnya ya. Lalu di sini kita properties. Kita akan menampilkan kelas yang sudah kita buat tadi. Jadi di sini langsung saja ya kita rubah warnanya sesuai dengan warna kelas semula, yaitu pada classification di bawah. Nah, setelah kita melakukan perubahan warna ya, untuk menyesuaikan warna kelas pada kelas pertama, maka hasilnya itu seperti ini. Di sini kita bisa melihat bahwasanya ada persamaan warna, di mana pada warna biru tubuh air itu sama warnanya dengan bayangan awan. Ini perlu kita lakukan editor. Salah satu cara kita melakukan editor adalah dengan cara kita hapus lalu kita tambahkan dengan kelas yang sudah ada. Insya Allah untuk video selanjutnya kita akan membuat tutorial editor dari data hasil olah citra satelit dari metode SuperViset. Baik, itu saja video kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang menonton. Jangan lupa sempatkan untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.